Kita semua udah lihat sepak terjalnya Aventurin di main story Penacony 2.1 kemarin. Tapi ini orang sebenarnya ngapain sih? Hai semua, gua Sif. Kali ini gue bakal seenggaknya breakdown lah tujuan aslinya si Aventurin ini keluyuran di Penacony itu apa. Pertama-tama, kalian harus tahu alasan kenapa Aventurin datang ke Penacony. Selain karena emang diundang sama Watchmaker, Aventurin ini punya misi yang diberi oleh IPC, yaitu merebut kembali Penacony ke tangan IPC. Lah, kok direbut? Maksudnya gimana? Gini, tadinya Penacony itu merupakan planet punya IPC yang digunain buat memenjarakan tahanan saking luasnya planet ini. FYI, Penacony ini bentuknya kayak floating island gitu, jadi dia planet yang datar dan gak berbentuk bola kayak planet-planet lainnya. Di penjara Penacony ini, semua tahanan dipaksa buat menjaga Memoria agar gak makin menyebar ke seisi planet. Quick trivia, dulu banget setelah bencana Swarm Disaster, Memoria milik Ion Remembrance, Fully di dekat Asdana Star System, itu bocor karena ruangannya dirobek oleh Mythos, sang Ion Enigmata. Dan kebocorannya ini nyampe ke Penacony sehingga di Penacony ada yang namanya Memory Zone. Memory Zone ini isinya koleksi memorinya Fully dan tempat makhluk-makhluk aneh kayak kumpulan Memory Zone meme ini tercipta. Singkat cerita, setelah Stellaron ngehantam Penacony, IPC ninggalin planet ini tanpa ada alasan yang jelas, mungkin karena takut sama Stellaron. Sampai akhirnya si P, sang Ion Harmony dan pengikutnya yang dikenal sebagai The Family ngambil alih Penacony dan membuat Hotel Reverie yang jadi tempat wisata, serta ngebuat dunia mimpi yang namanya Dreamscape. Di Dreamscape ada yang namanya berkah harmoni, di mana orang-orang di sana nggak bisa mati. Aturannya adalah ketika ada yang mati di Dreamscape, orang itu bakal langsung kebangun di dalam kamar mereka di Hotel Reverie dunia nyata. Nah, Aventurin tahu akan hal ini dan punya teori kalau kematian itu beneran ada di Dreamscape dan pengen ngebuktiin teorinya dia. Karena kalau teorinya terbukti benar, IPC bisa pakai kematiannya Aventurin buat ngerebut balik Penacony dari tangan The Family. Dan sebelum ngerjain rencananya, Aventurin dikasih saran sama Sparkle buat berteman sama orang bisu yang bakal kita mention lagi nanti. Singkatnya, ternyata teori Aventurin ini benar. Kematian emang bisa terjadi di Dreamscape dan orang itu nggak terbangun dari mimpinya, melainkan masuk ke fase koma di kamar mereka di Hotel Reverie. Aventurin yakin teorinya benar karena dia ngelihat langsung momen pas Robin mati. Ingat ya, Aventurin ngelihatnya pas Robin mati, bukan pas dibunuh. Jadi Aventurin saat itu nggak tahu gimana cara masuk ke area yang nahan orang-orang untuk bangun itu. Tapi dengan bantuannya Dr. Ratio yang berhasil mecahin ridhonya Watchmaker, kita jadi sama-sama tahu kematian di Dreamscape ini disebabkan oleh Memory Zone Meme Something Untold. Dan orang-orang yang dibunuh sama Memory Zone Meme ini itu bukannya mati, tapi jiwa mereka tertahan dalam tidur lelap atau dormancy. Ya, selain player, Aventurin juga tahu berkat Ratio. Penyebab kenapa jiwa mereka tertahan ya karena ada dinding berkah harmoni itu tadi. Udah gitu, ini dinding diperkuat sama arsitek Dreamweaver di Penacony, yaitu keluarga Nightingale. Ini dinding saking kuatnya sampai-sampai seorang Memo Keeper pun harus dapat izin dari The Family buat masuk ke sana. Setelah Aventurin tahu akan other side ini, Aventurin bikin rencana yang bikin dia mati dalam dunia mimpi. Tapi alih-alih nyari Memory Zone Meme kayak seorang gadis rambut silver, Aventurin milih buat provokasi Acheron agar Acheron terpaksa pakai kekuatan emanatornya. Karena Aventurin tahu bahwa Acheron sebagai emanator nihility itu satu-satunya orang yang bisa nembus dinding yang dibuat oleh Ion Harmony dan Family ini. Dengan skenario sengaja kalah, akhirnya Aventurin pun mati dalam dunia mimpi dan dipindahin ke Boundless Sea yang merupakan domain nihility. Sekarang mari kita balik ke orang bisu itu dulu. Catch-nya di sini adalah kalau maksud Sparkle orang yang bisu itu bukan yang nggak bersuara, tandanya orang bisu yang dia maksud adalah orang yang nggak bisa ngomong. Bukan karena nggak mau ngasih tahu, tapi karena orang tersebut terhalangi oleh sesuatu. Dan kemungkinan besar orang yang dimaksud Sparkle di sini adalah Sam atau kasarnya ya Firefly. Kenapa gitu? Buat kalian yang nggak tahu, Firefly itu sebenarnya nggak bisa mimpi dan dia bisa masuk ke Dreamscape itu berkat air editnya Silverwolf yang bisa mengubah tatanan realitas. Firefly mati dibunuh SUD itu emang sengaja karena kayak yang udah gue bahas tadi, cara orang masuk ke dinding dormancy itu antara mati dibunuh SUD atau masuk secara paksa. Contohnya pakai kekuatan emanatornya Acheron kayak yang dilakuin sama Aventurin. Dan sama kayak Aventurin, Firefly di sini mati dengan tujuan nyari tahu apa yang ada di other side. Bedanya, Firefly di sini nggak tertahan dalam fase dormancy. Soalnya dari awal Firefly nggak mimpi, melainkan tumbuhnya langsung yang masuk ke other side of Penacony ini. Makanya kan kita bisa lihat Sam gak lama setelah Firefly mati. Mungkin karena kepental dari dinding atau gimana, gue juga gak tahu. Lucunya, Aventurin di sini ngerubah pronoun he yang dipakai Sparkle ke she.
yang makin ngasih bukti kalau orang bisu yang dimaksud itu nggak lain nggak bukan adalah Firefly. So di story kedepannya, mungkin Firefly bakal jadi kunci untuk menguak misteri ini karena dialah yang paling dekat sama kebenaran di balik semua yang tersembunyi di Penacony, termasuk kebenaran tentang dinding tempat korban SUD. Tapi sayangnya, dia belum bisa ngasih tahu ke kita sekarang. Karena seperti yang kalian tahu, dia juga udah bilang ke Trailblazer kalau dia udah nyoba dan hasilnya nihil. As for Aventurine, dia udah berhasil bikin kematiannya jadi bukti yang cukup buat ngelemahin The Family, sekaligus buka jalan lebar buat IPC ngambil alih Penacony kembali ke tangan mereka. Dan notnya di sini, Aventurine belum bener-bener mati abis kena tebas Ekron, tapi dia bakal lagi-lagi mempertaruhkan semuanya ke keberuntungan dia untuk nyari jalan keluar dari berkah Nihility yang Ekron aja gak bisa ngejamin keselamatannya. Dan inilah yang nentuin nasib dia antara dia bakal hilang di telan Nihility atau berhasil keluar dari trial ini. Dan bagusnya kalau Aventurine emang berhasil, Aventurine bakal jadi orang yang tahu semua kebenaran tentang warisan Watchmaker yang merupakan tujuan utama diundangnya tamu-tamu ke festival Charmony ini. Semua bergantung ke Aventurine, karena kalau dia tahu informasi penting, mungkin dia bakal ngasih tahu kita juga. Karena kan kita udah kerjasama gitu, Astral Express sama Aventurine udah kerjasama tempo hari lalu. Pokoknya apapun itu, mari kita berharap yang terbaik buat dia. Also, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar makin banyak orang-orang yang tahu. Jangan lupa subscribe juga untuk dapetin asupan lore game MiHoYo dari gua. Segitu aja. Dadah.